Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rezeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film 24 jam bersama Gaspar tahun 2024. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Film diawali saat itu kejahatan dan kriminal udah merajalela dan orang-orang lemah selalu jadi bahan bulian. Terlihat seorang detektif swasta bernama Gaspar yang diberi secarik kertas oleh informannya yang bernama Kurawa. Tidak lama kemudian, secara gak disangka Gaspar yang lagi menjalani tugasnya untuk membongkar kebusukan dari para kepolisian setempat mendapati kalau Kurawa yang tempo hari memberikannya secarik kertas tewas secara mengenaskan. Saat Gaspar memeriksa jasad Kurawa, dia menemukan selembar rambut yang kemudian Gaspar bawa untuk diteliti. Gak lama berselang, kepolisian setempat menemukan keberadaan Gaspar dan langsung memburunya. Terjadi aksi kejar-kejaran dan perkelahian yang sangat sengit di tempat itu. Scene berpindah beberapa tahun ke belakang, di mana pada saat itu Gaspar yang seorang yatim piatu dirawat oleh seorang pria paruh baya bernama Babaji. Hingga di suatu hari, Gaspar yang lagi menjalani aktivitasnya sendirian dihampiri oleh seorang wanita cantik bernama Kirana. Dari sinilah setelah sekian lama, akhirnya Gaspar punya teman yang mau menerimanya apa adanya. Cerita kembali ke masa sekarang di mana Gaspar yang tersadar telah ditolong oleh teman wanitanya yang bernama Agnes. Pada kesempatan itu, si dokter yang udah memeriksa tubuh Gaspar baru tahu kalau Gaspar punya kelainan di mana jantung Gaspar ternyata berada di sebelah kanan. Atas hal itulah sang dokter yang juga menemukan penyakit dalam tubuh Gaspar mengatakan kalau hidup Gaspar hanya tersisa 24 jam. Gaspar langsung meneliti sehelai rambut yang diambil dari Kurawa. Di sanalah Gaspar teringat dengan omongan Kurawa yang mengatakan kalau Wan Ali, orang yang akan Gaspar selidiki, telah menjual anaknya demi relasi bisnis. Dan saat anak itu sakit, mereka disuruh mengantarkan anak itu pulang ke sebuah klinik yang gak jauh dari Gaspar saat ini. Atas hal itulah, Gaspar pergi ke lokasi yang telah ditunjukkan. Dan di sana dia disambut baik oleh si pemilik klinik yang dipanggil Butati. Mengetahui maksud kedatangan Gaspar ke sana, Butati pun langsung menceritakan kisah Wan Ali. Ternyata, selain Ali pernah menikahi adik kandung Butati, Wan Ali pernah menyita semua harta kekayaan suami Butati setelah dia meninggal karena hutang suami Butati yang menumpuk. Butati sendiri punya seorang anak laki-laki bernama Yadi yang tinggal dan bekerja di toko perhiasan milik Wan Ali. Tapi mereka udah lama gak bertemu dan punya hubungan yang buruk. Setelah sekian lama bercerita, secara gak disangka Gaspar mendapat informasi kalau ternyata Kirana merupakan anak dari Wan Ali. Dan gak lama kemudian Butati yang udah agak pikun mengulang kembali penjelasannya dan malah memarahi Gaspar karena telah memotong pembicaraan. Beberapa waktu kemudian, setibanya ia di rumah, Gaspar yang lagi bingung dihampiri oleh Agnes yang kasihan dan menyarankannya untuk ikut membantu Gaspar. Setelah sekian lama meneliti sehelai rambut dari Kurawa, Gaspar mendapat fakta yang begitu menarik. Di mana pada tahun 2025 saat terjadinya wabah penyakit, pemerintah memberikan sebuah vaksin gratis pada warganya. Ternyata vaksin itu berdampak pada sebagian besar masyarakat yang malah membuat mereka tewas. Untuk menutupi hal itu, pemerintah beralasan kalau orang-orang yang tewas dikarenakan virus atau wabah yang lagi melanda. Demi mengungkap kebusukan pemerintah dan menemukan Kirana, Gaspar dan Agnes segera pergi ke kediaman KIK. Sesampainya di sana, KIK yang udah punya pasangan bernama Enjet tampak kesal karena kedatangan Gaspar. Ternyata kedatangan Gaspar ke tempat itu hanya ingin mengajak mereka berdua untuk melakukan aksi perampokan. Aksi perampokan yang akan mereka lakukan gak lain merampok toko emas milik Wan Ali dan menemukan Kirana.
Merasa masih kekurangan orang, Gaspar dan Agnes pergi menghampiri Bu Tati. Di sana, secara gak disangka, Gaspar mengajak Bu Tati untuk melakukan aksi perampokan. Mendengar ajakan tersebut, tentu aja Bu Tati yang takut dosa pun menolak ajakan Gaspar. Dengan terpaksa Gaspar membeberkan kematian Bahtiar, suami Bu Tati, yang ternyata dibunuh oleh Wan Ali. Itu dia lakukan karena menginginkan kotak hitam yang dimiliki Bahtiar beserta kekayaannya. Mengetahui Wan Ali selama ini telah berbohong, terutama atas kematian suaminya, Bu Tati tanpa basa-basi menerima ajakan Gaspar. Setelah dipastikan Bu Tati ikut, Gaspar mengajak Yadi ke sebuah penginapan. Dan di sana secara gak disangka Gaspar yang punya kenalan di tempat itu punya akses untuk melihat kamera pengawas. Tampak jelas istri Yadi yang baru aja selesai dibor oleh si Wan Ali. Terkuaklah sudah kebusukan Wan Ali di hadapan Yadi yang tadinya selalu aja mengagung-agungkan Wan Ali. Singkat cerita, Gaspar akhirnya berhasil mengumpulkan kelompoknya yang terdiri dari Yadi, Agnes, Bu Tati, Enjet dan juga Kak Ika untuk melakukan aksi perampokan. Dengan sebuah rencana yang disusun secara matang. Dan malam hari akhirnya mereka pun langsung beraksi. Walaupun Yadi dan ibunya punya hubungan yang buruk, tapi kali ini mereka mengesampingkan egonya masing-masing. Setelah berhasil membuka kunci toko Wan Ali, Gaspar dan yang lain gak menemukan emas-emas Wan Ali saat mereka mencoba untuk membuka sebuah pintu suatu ruangan dalam toko. Secara mengejutkan terjadi ketegangan di antara kedua kelompok itu, membuat Gaspar yang panik seketika menutup pintu toko. Beruntung, sebelum hal buruk terjadi, Gaspar kembali membuka pintu toko, menyuruh semua kelompoknya untuk kabur. Aksi kejar-kejaran yang sangat epik pun gak bisa terhindarkan lagi, membuat Gaspar harus memutar otak agar mereka bisa menghentikan kelompok Wan Ali. Hingga di suatu momen setelah berhasil membuat mobil Wan Ali rusak, tiba-tiba mobil yang ditumpangi Yadi, Bu Tati, Enjet dan juga Kak Ika terbalik. Gaspar dan juga Agnes tidak punya pilihan lain, terpaksa meninggalkan mereka semua. Dari sinilah kita bisa tahu tujuan Gaspar yang sebenarnya. Ternyata Gaspar menginginkan kotak hitam yang dimiliki Wan Ali. Karena menurut cerita Babaji, kotak hitam itu bisa mengabulkan semua keinginan asalkan kita mau bersekutu dengan jin. Dan demi menemukan Kirana, Gaspar pun berniat untuk melakukan segala cara. Tersisa tinggal beberapa jam lagi, Gaspar dari kematiannya. Dan sebelum terlambat, setelah membuat rencana dengan Agnes, Gaspar menyuruh Agnes memancing kelompok Wan Ali ke markas mereka dan di sana udah bersiap beberapa kelompok Gaspar yang mau membantu melawan. Dan di sanalah mereka akan menghabisi kelompok Wan Ali. Di waktu yang sama, Gaspar tanpa basa-basi langsung menyerang Wan Ali hingga terjadilah perkelahian. Setelah bersusah payah melawan Wan Ali, akhirnya Gaspar bisa mengalahkannya, walaupun dirinya sendiri kesakitan akibat penyakit yang dia derita. Dengan sebuah ibu jari yang diambil dari Wan Ali, Gaspar memasuki sebuah ruangan rahasia dan di sana dia menemukan anak-anak kecil yang dikurung akan diperjualbelikan organ tubuhnya. Hingga di sebuah ruangan khusus secara mengejutkan Gaspar akhirnya berhasil menemukan sebuah kotak hitam. Saat kotak itu dibuka, dia melihat bayangan sosok Kirana yang ternyata udah dijadikan tumbal oleh ayahnya sendiri. Beberapa waktu kemudian, di sisa akhir hayatnya, setelah berhasil membalaskan dendamnya selama ini membebaskan anak-anak korban, mengungkap kejahatan. Terlihat Gaspar yang terharu karena gak bisa menyelamatkan Kirana. Sedangkan Kak Ika, Yadi, Bu Tati dan juga Enjet ternyata berhasil selamat dan berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan akhirnya film ini tamat. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel ini. Saya pamit undur diri sampai bertemu kembali di video selanjutnya.